Halo guys, ngomong dong. Hari ini soalnya bundaku nanti siang. Iya, KKL nunggu di rumah Bunda Sis. Ngomongnya yang ini dong Kak. Ngomongnya bener sayang. Aku mau ke rumah tanteku gitu. Rumahnya dekat rumah sakit Bunda. Iya. Mau apa lagi? Nanti tunggu Nanti ya. kita Doain supaya apa? adik aku lahir sehat. Lancar dan sehat. Namanya siapa adiknya? Nah, kalau kakaknya namanya siapa? Udah umur berapa kakak? Gitu. Seneng kamu punya adik? Senang. Adiknya cewek apa cowok? Insya Allah cowok. Insya Allah cowok ya. Ini kita lagi on the way ke rumah sakit Mitra Keluarga Bintaro. Udah. Kalau dulu Elmira lahirnya di rumah sakit Premier Bintaro. Adiknya beda rumah sakit ya. Ada ya. Sekarang kita udah ada di ruang rawat inap di rumah sakit Mitra Keluarga. Kita coba cek ruangan dulu ya. Ini kamarnya satu bed. Lumayan besar sih kamarnya. Isi kamar mandi, spesial. Lemari. Ini view-nya kelihatan Hotel Citra Dream sama lapangan tenis. Oke. Jadi aku mau lahiran jam 2 siang operasi jadinya karena udah HPL dan juga babynya ukuran besar. Jadi awalnya kan rencana mau feedback, jadinya rencananya gagal karena bayinya besar ukurannya, estimasinya tuh 4 kilo. Halo, sekarang udah siap-siap mau operasi jam 2. Aku lagi nunggu nih 1 jam lagi. Nervous sih kalau schedule section gini dibanding yang anak pertama. Ini habis tes alergi antibiotik, lumayan sakit ditusuknya, sakit banget sih sampai ngeringis. Ntar jam 2 insya Allah mau operasi. Doa semoga bayi dan ibunya sehat selalu. Halo guys, ini udah hari kedua setelah operasi hari Sabtu siang kemarin jam 2:30. Aku masih di rumah sakit, terus lagi nungguin adek bayi. Dia mau tes darah jam 11, mudah-mudahan habis zuhur udah bisa pulang ya. Jadi cuma 2 malam stay di rumah sakit. Gimana rasanya SC kedua? So far lebih enak dari yang pertama. Nggak tahu kenapa, mungkin karena aku lebih santai setelahnya, atau mungkin karena
painkillernya bertambah. Jadi dulu tuh aku cuma dikasih 2 painkiller. Yang pertama itu infus sama oral. Jadi 2 yang diminum sama infus. Nah, terus sekarang tuh ada tambah kayak patch gitu koyo di dada. Jadi sebenarnya pas hari pertama setelah SC malamnya itu eh, yang diinfus tuh aku udah copot karena aku kan nyusuin. Jadi siang SC, malam tuh aku udah kayak miring kanan miring kiri karena harus nyusuin adik bayi. Jadi tuh karena banyak gerak putus tuh. Terus infusnya juga udah mau habis. Jadi pas dokternya visit malamnya, aku nanya, ini yang infus putus tapi kan obatnya yang digantung tuh emang tinggal dikit. Kata dokternya, aku terus nanya yang paling ampuh tuh sebenarnya yang mana, yang paling ampuh sebenarnya yang patch yang di dada. Jadi si infus itu dikasih sementara sambil nunggu yang di dada itu patch itu efektif banget gitu. Jadi nggak dipasang lagi tuh nggak apa juga. Plus pas malam itu mau dipasang aku nggak ngerti, jadi perawatnya tuh kayak masih muda, terus dia nyari-nyari pembuluh darah aku buat masang infus tuh kayak lama banget, sampai anakku tuh nangis, jadi aku nyusuin lagi, terus belum kepasang-pasang, jadi akhirnya cuma ngambil sampel darah buat HB, sementara yang diinfus tuh belum dipasang-pasang. Jadilah nggak dipasang sampai besok pagi, dan karena emang gak akan ditambah lagi infusan painkillernya, ya udah aku nggak pakai itu, jadi aku cuma minum Mevinal sama apa sama yang ditempel di dada patch. Terus aku juga minum selama di rumah sakit ini beli di apotek Albusmin. Jadi dia harus minum 2 jam selisih sama obat dari dokter, setelah atau sebelum. Yang jelas kita udah makan dulu. Nah, aku minum dari, aku kan operasi siang, sorenya itu jam 5 kan udah sadar. Nah, kan udah makan juga dari rumah sakit. Terus habis makan kan belum dikasih obat dari dokter, aku langsung minum ini 2. Jadi sekali minum tuh 2. Setiap kapsul mengandung 480 mg ikan gabus. 3 kali sehari 2 kapsul. Isinya sih 30. Ini 130 ribuan gitu. Mungkin di online ada yang merek lain lebih murah, tapi kan waktu itu aku hari Sabtu sesar, terus aku kayak hari Jumatnya itu malam tahun baru, aku Kamis malam Jumat itu aku sempat mampir ke apotek buat beli ini. Jadi udah satu papan itu kan isi berapa ya? Isi 10. Nah itu udah aku minum 5 kali, berarti 2 kali 5. Jadi sore setelah SC, pagi, siang, sore, terus tadi pagi aku udah makan lagi pas hari kedua. Dia 2 jam aja selisihnya sama obat dari dokter gitu. Aku nggak tahu ini ngefek apa enggak, yang jelas yang aku rasakan hari kedua tuh udah enak banget, nggak sakit, biasa aja gitu. Ya maksudnya kalau tiduran agak ngangkat sendiri itu sudah bisa jongkok. Dan dulu sih kalau yang pertama tuh sampai rumah, kalau aku mandi buka Stagen, aku tuh 24 jam pakai Stagen habis operasi. Kalau aku mandi di rumah tuh pas aku buka tuh kayak takutan gitu, ngilu-ngilu gitu. Sekarang tuh nggak sama sekali, ya udah biasa aja gitu. Ya alhamdulillah sih yang kedua ini katanya kan lebih sakit dari yang pertama. Dan yang bikin aku kekeh banget kemarin mau feedback, karena aku takut nyerinya itu. Justru yang menurutku paling sakit itu pas sebelum operasi, karena aku harus tes alergi. Ya Allah, itu jarum suntiknya sakit banget karena dia tipis banget di bawah darah, di bawah kulit. Dan sekarang sih alhamdulillah aku udah bisa ngapa-ngapain gitu. Dan pas anak pertama tuh aku nginep hampir 4 malam karena Senin malam ketuban pecah dini udah dibawa ke rumah sakit, nginep di ruang persalinan semalam, besok malamnya baru operasi. Jadi Senin malam, Selasa malam, Rabu malam, Kamis malam, Jumat pagi sebelum sholat Jumat udah bisa pulang. Jadi 4 malam. Dan sekarang ini aku cuma 2 malam. Kenapa aku pengen beda 2 malam doang? Karena tadinya malah aku pengen semalam doang, jadi pengen Sabtu terus Minggu sore udah pulang. Ternyata nggak boleh, prosedurnya harus 2 malam. Jadi bikin heboh gitu sama dokter anak sama dokter kandunganku. Ini yang bikin heboh, yang minta pulang hari Sabtu sore. Karena
anak aku tuh belum dites darah. Sebenarnya sih ya, kalau mau paksa pulang Sabtu juga bisa. Nanti hari Senin aku bawa lagi buat cek macam-macam, atau hari Senin bisa dibawa ke rumah sakit gitu. Cuma ya udahlah, kata dokternya harus diobservasi bla 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 gitu. Terus anakku kan 4 kilo, terus pas habis operasi itu dites gula darahnya dulu, karena kan biasa bayi 4 kilo tuh pas di perut dapat asupan gula dari ibunya, terus dan pas keluar itu dia kan belum dapat apa-apa lagi, takutnya gula darahnya turun. Jadi dites gula darah ternyata emang rendah, akhirnya aku tanda tangan buat kasih sufor. Ini kasih sufor tuh, habis itu harus dijaga katanya gula darahnya bla 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 bla. Aku kan gak ngerti ya, sebenarnya aku agak rada bete juga sampai nangis nangis karena aku tetap pengen nyusuin gitu. Akhirnya ya udahlah, karena suamiku juga takut kenapa-napa, ya udah akhirnya sekarang selama di rumah sakit dicampur, aku tetap nyusuin terus tetap dikasih support juga 50